Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini dan dengan dihadiri yang kita hormati bersama-sama Rektor Universitas Tanjung Pura yang pada hari ini diwakili oleh Bapak Dr. Eka Priyadi selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tanjung Pura. Terima kasih kepada Pak Eka yang telah hadir bersama-sama kami. Kemudian yang saya hormati Bapak Sekretaris Jurusan, Ketua Prodi, baik S1, S2, dan S3, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang luar biasa, subkoordinator, panitia wisudawan, dan tentu saja yang saya banggakan adalah para wisudawan kita yang hari ini dengan bangga FEB melepas ya 300 lebih mahasiswa yang hari ini kita nyatakan sebagai alumni. 300 dan juga merupakan sebuah kebanggaan bagi FEB Untan karena kita melepas alumni lengkap dari tingkat sarjana, magister, dan juga 4 orang doktor. Alhamdulillah kita syukuri ya, ini menunjukkan bahwa FEB berkomitmen untuk menyumbangkan SDM terbaik kepada Indonesia, khususnya Kalimantan Barat, Kota Pontianak. Selaku penyelenggara program pendidikan, kami tentu menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang kami miliki. Tapi dengan kekurangan yang ada, saya tadi terharu mendengarkan semua prestasi dan capaian dari alumni-alumni FEB. Sungguh luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Nah, di tengah kekurangan, kami tentu saja melakukan upaya-upaya terbaik untuk memberikan layanan kepada semuanya ya, kepada stakeholder dan terutama tentu saja mahasiswa kami. Bentuk komitmen kami itu misalnya mungkin mahasiswa melihat ya spanduk-spanduk yang ada di fakultas karena kita FEB alhamdulillah telah dipercayakan selama 2 tahun berturut-turut menjadi kampus terbaik di tingkat Universitas Tanjung Pura. Jadi predikat Green Campus itu 2 tahun berturut-turut ada di FEB. Tentu ini merupakan kebanggaan kita bersama dan upaya kita bersama. Karena kita tahu penilaiannya itu dilakukan ya termasuk kepada kebersihan dan seterusnya, prasarana ya, dan itu tentu saja ada andil kita semua menjadikan kampus kita sebagai kampus yang asri, yang nyaman, dan tentu saja kita berharap menjadi tempat untuk menempuh dan mendapatkan ilmu sehingga menjadi SDM terbaik yang kita harapkan. Selain memperbaiki sarana dan prasarana yang telah kita buktikan kita telah menjadi kampus terbaik di lingkungan Universitas Tanjung Pura, kita juga dalam komitmen untuk meningkatkan pelayanan telah ditunjuk oleh Rektor Universitas Tanjung Pura untuk mewakili universitas mengikuti zona integritas untuk mendapatkan predikat kampus wilayah bebas dari korupsi. Nah, ZI WBK ini juga menuntut
dan mengharapkan kita sebagai penyelenggara program pendidikan yang pertama itu bebas dari korupsi. Dan insya Allah untuk hal ini rasanya saya yakin bahwa kita memang tidak ada pungutan ini dan itu di kampus ya. Saya kira semuanya juga merasakan atmosfer seperti itu. Tidak ada pungutan-pungutan liar yang ada di kampus kita. Itu yang pertama, bebas dari korupsi. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas layanan publik. Dan ini tentu saja terus kita upayakan. Mungkin sekarang mahasiswa yang datang ke kampus ingin mencetak formulir yang diperlukan. Nah, kita sediakan komputer dan printer yang sifatnya self-service. Mahasiswa bisa melakukannya sendiri sehingga layanan yang diberikan kampus bisa lebih cepat. Nah, ini adalah bentuk layanan yang telah kita upayakan. Insya Allah mohon doa semuanya di tahun 2023 kita akan menambah gedung untuk ya tentu saja untuk kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang sampai hari ini memang kita masih merasakan kekurangan. Jadi mohon maaf kepada mahasiswa ya, baik itu S1, S2 dan S3, kalau kita sidang itu masih menggunakan kelas ya Bapak-bapak ya, masih pakai kelas, kita belum mempunyai ruangan ujian sendiri. Tapi insya Allah di tahun 2023 kita akan menyediakan pelayanan yang lebih layak kepada mahasiswa semuanya ya, dari S1 sampai S3. Mohon doa kita semuanya ya. Kemudian tadi terkaitan dengan zona integritas, kita telah merasakan apa yang diupayakan oleh fakultas dan mungkin nanti ada dari mahasiswa yang akan kita minta sebagai responden. Jadi mereka itu tidak cukup kita hanya mengatakan kita ini baik dan seterusnya, tapi mereka akan mengecek ya, cross check ke mahasiswa. Jadi mahasiswa nanti akan menerima kuesioner dan akan ditanyakan seputar pelaksanaan pendidikan di FEB. Nah, tentu saja kita berharap apa yang dirasakan yang terbaik itu kita sampaikan ya. Kalau kita mengingat ini ya, rumah makan Padang itu konsepnya kalau makanan tidak enak jangan sampaikan ke orang luar, tapi sampaikan ke pihak pemilik restoran. Tapi kalau rasanya enak silakan untuk dipromosikan. Nah, jadi mungkin kita pakai filosofi itu juga ya. Jadi kalau keluar, insya Allah sampaikan yang baik-baik. Dan memang saya kira itu juga bukan rekayasa ya. Tapi kalau ada yang rasanya kurang seret, nah sampaikan kepada kami yang di depan ini untuk kita perbaiki. Kembali kita pada hari ini, kita katakan kami melepas, tapi saya rasa kita tidak benar-benar berpisah ya, karena kalau dulu hubungan kita sebagai dosen dan mahasiswa, kalau mulai nanti ini kita akan menjadi alma mater dan alumni. Nah, tentu saja kita akan terus bekerja sama, banyak hal yang bisa kita lakukan bersama untuk menyumbangkan apa yang sudah kita dapatkan di kampus kepada masyarakat dan bangsa kita. Jadi tentu saja kampus selalu membuka pintunya lebar-lebar kepada semua alumni. Jadi kapan saja mungkin dibutuhkan bantuan, layanan dari kami, tentu kami siap. Dan begitu juga harapan kami ketika kampus membutuhkan bantuan, ya, informasi, mungkin narasumber dari para alumni. Nah, kami berharap juga semuanya dengan senang hati memenuhi apa yang kita butuhkan. Jadi kita akan terus bekerja sama. Ya, tidak ada kata berhenti dalam hubungan kerjasama kita. Dan yang terakhir saya berpesan, dimanapun kita mengabdi, jadilah yang terbaik, jaga nama baik alma mater kita, karena apa yang dilakukan oleh para alumni pasti akan berimbas kepada
fakultas kita. Jadi kalau informasi yang kita terima adalah hal-hal yang positif yang dilakukan oleh alumni, pasti orang akan mengatakan, oh iya FEB Untan memang keren. Tapi kalau seandainya ada sesuatu yang negatif, nah orang juga akan mempertanyakan, oh seperti itu rupanya kualitas lulusan FEB Untan. Nah jadi kita berharap dan kami tentunya selalu mendoakan yang terbaik untuk para lulusan yang S1 bisa mendapatkan karir yang baik, tentunya di samping yang sudah mempunyai usaha tadi yang luar biasa, ya masih di S1 tapi sudah punya usaha-usaha yang sangat membanggakan. Kemudian yang di S2 dan S3, tentu dengan kelulusan ini kami mengharapkan karir kedepannya semakin baik lagi dan semuanya menjadi kebanggaan FEB Untan. Demikian dari saya, sekali lagi saya ucapkan selamat untuk semua prestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan para kepala program studi. Yang saya banggakan para calon wisudawan-wisudawati dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan undangan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat dan hidayah pada kita pada hari ini sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam rangka mengikuti yudisium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, sahabat, pengikutnya, dan semoga sampai pada kita semua hingga kita mendapatkan pertolongan di akhir zaman nanti. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Rektor Universitas Tanjung karena di waktu yang bersamaan kita ada kegiatan Kampus Merdeka Fair, ya, sehingga beliau banyak agenda dan itu banyak tamu dari universitas lain yang hadir di Universitas Tanjung di Bogor ini, sehingga beliau mewakilkan kepada saya untuk hadir di sini. Pertama-tama diucapkan selamat kepada Ananda sekalian. Jadi mungkin untuk yang Ananda yang baru lulus S1 ya, untuk yang S2 dan S3 ini sudah pada mapan semua kalau saya lihat ya. Jadi ini pesan mungkin pada khusus pada Ananda yang baru lulus S1, sehingga apa yang Ananda dapatkan di fakultas, di bangku kuliah itu bisa mendapatkan bekal bagi Ananda sekalian, dan memang tantangan masyarakat itu jauh lebih besar ya. Mungkin tugas yang diberikan pada saat dosen-dosen saudara memberikan tugas pada saudara itu mungkin masih lebih kecil tantangannya dibandingkan kalau saudara sudah terjun ke masyarakat. Kemudian kepada yang berhasil meraih prestasi sebagai lulusan terbaik, saya ucapkan selamat. Lulusan yang berprestasi dan berwirausaha ya. Kemudian semoga apa yang didapat ini bisa berlanjut dan berkiprah di masyarakat nanti, dan jangan lupa tetap membawa marwah institusi, marwah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung. Kepada segenap calon wisudawan dan wisudawati lainnya, saya juga mengucapkan selamat atas kelulusan Anda semua. Semoga yang telah diperoleh selama liburan ini bisa menjadi bekal dalam berjuang dan berkarya di tengah-tengah masyarakat. Bapak Ibu dan saudara saya hormati, seperti diketahui bahwa sektor perekonomian itu menjadi indikator utama besarnya penyerapan tenaga kerja yang masih mengalami kontraksi akibat adanya pengaruh pasca COVID-19 yang memberikan gambaran umum yang merefleksikan tantangan, kesulitan ataupun bayangan suram yang ada di hadapan kita. Tetapi kita harus tetap optimis menghadapi keadaan sulit ini, sebagaimana optimisnya kita
di dalam meyakini bahwa setiap permasalahan selalu ada solusi. Kita menyaksikan bahwa di tengah lesunya sebagian besar sektor perekonomian, sejumlah kegiatan bisnis justru berkembang sangat pesat. Katakanlah sebagai contoh, jasa pengiriman barang, aktivitas perekonomian daring ataupun online, dan sektor-sektor lainnya. Dan ini sudah tentu menjadi tugas Ananda sekalian di dalam menemukan solusi-solusi tersebut dengan berbagai ide dan upaya inovasi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk dapat menghasilkan inovasi, memang kita harus menjadi bagian dari ekosistem inovasi itu. Berdasarkan pengalaman dari para ahli, ada 5 hal ya, yang membuat kita berhasil. Pertama adalah kerja keras, kedua adalah keterbukaan, ketiga adalah gotong royong, keempat kompetensi, dan kelima, dan ini selalu lebih menentukan, itu adalah pertemanan atau jaringan ya. Jadi tidak jarang teman-teman yang sepertinya biasa-biasa saja nilai akademisnya tetapi malah berhasil di masyarakat. Karena apa? Karena dia menjaga pertemanan dan jaringannya sendiri. Dari beberapa mahasiswa yang berprestasi dalam berwirausaha, saya lihat mereka tidak ada berdiri di sini dengan IPK tertinggi ya, tapi mereka punya omset 80 juta per bulan. Kenapa? Karena jaringan dan pertemanan itu yang mereka jaga. Dan tidak usah bersedih untuk omset yang baru 500.000, karena kita kalau berhasil itu harus melalui langkah-langkah kecil. Dari langkah-langkah kecil itu kita akan menemukan jalan-jalan lain ya. Terus jalin pertemanan ya, selalu bersosialisasi ya. Kemudian jaga hubungan, dan satu harus jujur. Kalau kita tidak jujur, sekali kita tidak jujur, si itu tidak jujur, tetap kita akan dicap ya, dan selamanya kita akan menjadi orang yang dicatat sebagai orang yang tidak jujur, dan itu akan menghambat dalam prestasi kita. Baik, kemudian jangan pernah takut ya untuk mengambil risiko, tapi risiko itu terukur ya. Jadi 80 juta per bulan pasti ada risiko ya, tapi dia terukur dia. Nah, kalau rugi paling, jadi harus terukur ya. Jadi jangan sampai risiko itu tidak terukur, ya, harus terukur. Karena dengan terukur kita sudah siap. Kalau saya rugi, saya akan rugi sekian. Tapi kita secara emosi dan mental kita sudah siap. Betul ya Mas ya? Ya, jadi semangat terus. Untuk yang omset 500.000, saya yakin kedepannya mungkin Anda akan lebih dari omset 80 juta per bulan. Tepuk tangan. Baik, itu motivasi yang saya tanamkan kepada Anda sekalian, dan mudah-mudahan nanti dalam terjun ke masyarakat selalu bahwa itu marwah Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu sudah kurang, dan semoga apa yang kita dapatkan di bangku kuliah itu bisa bermanfaat bagi Anda sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.